Baik, terima kasih banyak Pak Yai untuk penjelasannya. Sudah terdapat beberapa pertanyaan yang masuk ke dalam chat room dari platform Zoom. Yang pertama dari Ibu atau Mbak Humaidillah yang dengan ID 2W30 Live ini. Pertanyaannya adalah, adakah kitab yang bisa dirujuk terkait dengan doa dan zikir untuk Mbak Rina, suaranya kecil sekali. Mikrofonnya sepertinya terputus, Mbak. coba. Nah, sudah sekarang ya. Oke, sudah? Ya. Ya, sambut. Baik. Ya, dan ada pertanyaan dari Ibu Humaidillah, kitab rujukan apa yang bisa digunakan oleh beliau terkait dengan doa dan zikir untuk menutup majelis dan apa keutamaannya? Ini beliau menanyakan tentang kitab yang bisa dirujuk, Pak Yai. Baik, tentang kitab yang bisa dirujuk, ini bisa kitabnya Kiai Marzuki Mustamar ini, Al-Muqtatofat, di apa namanya di Play Store itu ada, ya. Di Play Store tinggal Anda klik Al-Muqtatofat, tetapi versi Arabnya, versi terjemahnya saya belum menemukan itu. Versi Arab saja. Kemudian ada juga sebenarnya kitab-kitab yang sudah populer seperti kitabnya Imam Nawawi namanya Al-Azkar. Al-Azkar juga, dan beberapa kitab apa namanya? Beberapa kitab lainnya. Tetapi yang populer di lingkungan kita memang kitabnya Imam Nawawi tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai untuk jawabannya, dan kita berlanjut kepada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Sams Elarifin tentang bagaimana jika dalam majelis zikir tersebut terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan, misalnya percampuran, maksudnya ada jamaah laki-laki dan perempuan yang bersatu di satu tempat. Bagaimana kita, mana yang lebih diutamakan ini Pak Yai? Bagaimana mengatasi situasi seperti ini? Terima kasih Bapak. Ada pertanyaan yang hampir sama, yakni dalam masalah anjuran. Zikir ini kan dianjurkan. Lalu ada pertemuan lelaki dan perempuan yang sampai berbaur. Ini hal semacam ini pernah ditanyakan kepada seorang imam namanya Imam Ibnu Hajar. Imam Ibnu Hajar ini menfatwakan untuk anjuran ziarah ke makam para ulama. Kalau di Jawa misalnya makam wali, makam kalau di Jakarta makam habaib dan lain sebagainya. Dan biasanya di malam-malam tertentu itu juga terjadi ikhtilat, terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kalaupun diberi tirai, kalaupun diberi pembatas, karena jemaahnya lebih, maka hal ini menyebabkan hal tersebut terabaikan. Maka kata Imam Ibnu Hajar, anjuran tersebut tidak sampai gugur karena adanya ikhtilat. Artinya, masing-masing kita yang menjaga. Kalau kita bawa istri, ya istri kita yang kita jaga supaya terjaga dari laki-laki. Kalau kita membawa anak perempuan, ya anak perempuan kita yang dijaga. Kalau kita laki-laki, ya bagaimana agar tidak sampai menyentuh perempuan. Kata beliau, kata Imam Ibnu Hajar, sama seperti tawaf. Tawaf, mohon maaf ya, dalam kondisi tertentu, kita terkadang terhimpit, baik oleh wanita Arab, wanita Turki, dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah upaya kita untuk tidak melakukan hal itu. Jadi dalam kondisi tertentu saat tawaf kan begitu. Nah, bukan berarti wah ini saya tidak mau tawaf karena takut ikhtilat. Nah, jadi kalau takut ikhtilat orang nggak bisa tawaf. Karena hampir pasti yang namanya tawaf itu dari dulu tidak bisa dipisah perempuan laki-laki. Makanya setiap kita jamaah dari Indonesia itu, biasanya jamaah perempuan itu diletakkan di tengah. Lalu ustadznya di depan. Kemudian jamaah bapak-bapak yang mengelilingi, yang apa namanya menjaga. Tapi itu pun biasanya hanya beberapa putaran saja.
setelah 3 putaran biasanya sudah berhamburan, ditata lagi ya, di apa namanya, sudah ada yang jalannya cepat, ada yang jalannya pelan dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, ikhtilat itu tidak hanya ditemukan dalam majelis zikir, tetapi juga terdapat mungkin dalam ziarah, bahkan mungkin saat di Mekah. Kalau di Madinah nyaris tidak ada. Sebab di Madinah itu antara jalan masuk laki-laki dan perempuan itu terpisah. Maka aman. Jam saat ziarah ke makam Nabi juga tidak sama. Jam untuk perempuan itu biasanya pagi dan menjelang maghrib. Sehingga aman, tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan perempuan. Tetapi kalau di Mekah, ini nyaris tidak bisa dihindari, tetapi adalah kembali ke masing-masing kita untuk kemudian menghindarkan diri dari bersentuhan kulit dengan yang beda mahram ini, yang beda jenis ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan memang karena waktu saat ini Pak Yai posisinya tidak di tempat seperti biasa. Mbak Rina, ada yang mau nanya dulu sebentar, Mbak. Baik, silakan. Ini dari NUBW Hessen ini. Monggo, Gus Wahyu. Ngomong aja deh. Mohon maaf Pak Yai, ini satu grup ya. Kenapa? Sebentar. Assalamualaikum Mas warahmatullahi Wahyu. wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja lanjut. Digedein dulu suaranya. Ada biasa aja. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya dari salah satu student di sini mau nanya gimana cara memahami hukum Islam yang sebenarnya itu kita belum begitu paham dengan hukum itu gitu. Jadi kayak misalnya kan kadang-kadang juga teman-teman di Eropa di sini tanya, kenapa sih kalian pakai kerudung? Kenapa sih kalian sholat 5 waktu? Kenapa sih kalian puasa? Soalnya kadang kita juga bingung sendiri jelasinnya. Karena kan kita sudah dari kecil itu diajarkan harus melakukan itu, tapi tidak dijelaskan kenapa harus melakukan itu. Jadi kayak kita mengenal agama ini tuh dari orang tua dan tidak dijelaskan kenapa alasannya untuk melakukan hal-hal yang seperti sholat, puasa, dan menutup aurat. Mohon dijelaskan gimana caranya biar kita paham tentang hukum-hukum itu dan gimana caranya kita menjelaskan ke teman-teman yang berbeda kultur, agama, dan beda cara pandang di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ada beberapa doktrin di dalam ajaran agama kita itu yang lebih bersifat doktrin ya, yang lebih bersifat, kalau istilah dalam ilmu perbandingan agama itu namanya ayat-ayat dogmatis. Ya memang sudah begitu kalau di dalam istilah kita. Tetapi kemudian ada beberapa hal yang perlu dirasionalkan. Ada yang perlu yang kita bahasakan dengan bahasa yang bisa dijangkau oleh akal. Misalnya kalau ada saudara kita dari Kristiani bertanya, khususnya yang Katolik, kalau yang dari Katolik ada beberapa kesamaan kultur dengan kita. Misalnya, kenapa wanita muslimah memakai kerudung misalnya? Kita tinggal menjawab, di dalam Katolik biarawati juga menutup rambut. Dengan cara begitu, simple, tidak perlu berat-berat. Ya, jadi, hal yang semacam ini memang perlu
perlu pembiasaan, perlu istilah apa namanya, mengetahui kultur yang ada di dalam agama yang lain. Jadi dengan cara begitu kita bisa menerangkan. Atau dalam bahasa yang lebih ringan itu adalah yang terpenting poin yang terpenting itu merasionalkannya itu. Kalau kami di Jawa di sini begitu santriwati, begitu anak-anak perempuan kita melihat orang tuanya menutup jilbab, kok menutup jilbab? Maksud saya menutup aurat dengan berjilbab, mereka sudah nurut. Munculnya dari pembiasaan, dari kebiasaan, dari lingkungan. Tetapi bukan tidak mungkin dalam suasana yang lain ini perlu perlu perasionalisasian untuk merasionalkannya itu. Tetapi memang ketika kemudian mereka masih belum menerima, ini kenapa kok begini-begini, maka di dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan kepada Nabi, ma anta alaihim biwakil. Muhammad, kamu diutus bukan untuk menyelesaikan satu orang itu. Ya kalau sudah kita jelaskan, sudah kita terangkan, kok tidak mau, jangan lalu kita habiskan usia kita untuk menghadapi satu orang ini. Ya sudah, kita melakukan hal positif lainnya. Sebab karena memang tinggal kita doakan mendapat hidayah misalnya atau yang lain. Jadi pada intinya ajaran Islam itu bisa dipelajari kalau yang ayat-ayat dogmatis, ayat-ayat yang doktriner itu banyak buku panduannya. Kalau di Jerman mungkin bisa belajar dengan Habib Al-Kaf, dengan Rois Suriyahnya, dan juga dengan kiai-kiai yang lain, atau dengan mendengar ceramahnya Gus Mus misalnya di YouTube, Gus Baha, dan lain sebagainya. Tetapi yang penjelasan rasionalnya itu yang kemudian perlu belajar lebih banyak lagi, misalnya dari buku-buku orang yang mengalami kehidupan di barat dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yai, dan sebelum menutup tidak semua pertanyaan bisa diakomodir mengingat waktu yang akan memisahkan kita dalam 5 menit ke depan. Tapi perkenankan saya menyampaikan salam yang ada teman-teman dari Facebook Pak Yai. Jadi salam dari Singapura, dari NU Tejo, dari Rembang, kemudian dari Lampung, Banyuwangi, Kudus, dan Sumeneb. Bahkan Pak Kiai Mustaqim juga menyaksikan melalui Facebook. Dan semuanya menyampaikan salam dan mendoakan semoga Pak Yai selalu sehat. Amin, amin. Anda semuanya juga. Baik, terima kasih. Ada satu pertanyaan lagi jika memang Pak Yai berkenan, yaitu dari Ibu Hasibuan ya, tentang sholat Jumat. Di antara dua khutbah dikatakan sangat mustajab doa. Putus lagi Mbak Rina, maaf Mbak. Suaranya putus lagi Mbak Rina. Saya bacakan pertanyaannya ya Mbak Rina. Ya, saya. Nah, tadi masuk terus putus lagi. Baik. Ini ada. Bisa didengar? Nah, sekarang sudah. Baik. Jadi mungkin saya singkat saja. Oh, kecil sekali Mbak Rina. Pertanyaan lagi. Atau kebetulan saya juga bisa membacanya ini Mbak, yang di mana. Jadi begini, betul. Jadi saat khutbah, kebiasaan di lingkungan kita itu di antara dua khutbah saat imam duduk itu Bilal membaca sholawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Misalnya. Itu ada memang.
Di waktu tertentu ini dianjurkan untuk berdoa. Tetapi kemudian kenapa di waktu itu malah digunakan untuk membaca sholawat? Ini ada kaitan dengan penjelasan pada pekan yang lalu. Pada pekan yang lalu itu adalah ada anjuran untuk memperbanyak sholawat atau membaca sholawat di hari Jumat. Jadi ada dalam hadis, nah ini, kemarin hadisnya sudah kita sampaikan, bahwa inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, hari yang paling utama adalah hari Jumat. Fa'akthiru alayya minas sholati fih, maka perbanyaklah, nah ini, maka perbanyaklah di hari Jumat itu membaca sholawat. Jadi memang sholawat ini anjurannya baik dibaca sebelum sholat Jumat maupun sesudah sholat Jumat, tetapi kemudian ini ada di sekian banyak masjid kita, itu diletakkan di tengah-tengah. Sebab apa? Sebab waktu di tengah-tengah antara dua khutbah itu adalah waktu yang utama. Sementara banyak orang yang tidak tahu, itu terkadang diam. Dia tidak berdoa, dia bingung, hanya terlihat bengong, tidak memperhatikan. Daripada orang ini bengong dan tidak melakukan apa-apa, maka dilakukanlah bacaan sholawat agar mereka juga ikut membaca sholawat. Jadi biasa hal ini dalam lingkungan kiai kita, dalam pandangan kiai kita itu, daripada tidak berbuat apa-apa, lebih baik berbuat sesuatu. Tetapi bagi kita yang tahu, lebih baik berdoa. Kalau bagi yang tahu, lebih baik berdoa. Bagi mereka yang tidak tahu, silahkan membaca sholawat itu. Artinya jangan sampai waktu yang mustajab itu terlewat begitu saja. Sama seperti dengan mengantar jenazah. Mengantar jenazah itu anjurannya adalah menghayati kematian. Tetapi orang-orang kita kalau mengantar jenazah tidak menghayati kematian. Malah rasan-rasan, malah ngalor ngidul. Lalu oleh kiai kita dituntun dengan membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah begitu. Kenapa? Dengan membaca la ilaha illallah, orang itu terhindar dari ngerumpi. Orang itu terhindar dari melakukan hal-hal yang tidak lebih baik daripada berzikir. Jadi memang kebiasaan kiai kita itu mengalihkan sesuatu yang kurang baik menjadi hal yang lebih positif. Demikian halnya di antara dua khutbah itu tetap yang paling utama berdoa, tetapi daripada sama sekali tidak berbuat apa-apa, maka dibacakan sholawat agar kita membaca sholawat. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Yai Ma'ruf Kozin yang sudah memberikan materi energi nasihat kepada kita. Apakah suara saya sekarang bisa terdengar? Bisa Mbak? Ya, jelas. Baik. Baik. Dan saya mohon dengan hormat kepada Pak Yai untuk menutup sekaligus untuk sedikit bersalawat agar tidak pertemuannya baik sampai akhir gitu ya Pak ya. Langsung diamalkan ini Pak ya ilmunya. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan ini. Jadi di sini memang sudah jam 22 lewat. Terima kasih semua yang hadir. Ada Gus Oding, kemudian Prof. Hendro, ada Bu Dr. Saskia, ada Bu Dr. Erwina, ada Mbak Hakimah, dan juga yang lainnya yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Alhamdulillah, semoga sekali lagi oleh Allah kita tetap diberi perlindungan dan diberi kesehatan. Dan saat kita berada dalam keadaan sehat ini, sementara kita temukan ada ratusan ribu orang yang tertular, itu berarti kita oleh Allah agar lebih menggunakan waktu ini untuk hal-hal yang lebih baik, yang positif,
untuk berdoa, untuk berzikir, dan lain sebagainya. Andaikan suatu ketika ada hal-hal yang tidak kita inginkan, maka kita bisa segera berdoa meminta kepada Allah, dan sebagaimana ayat tadi, bagaimana Nabi Yunus dan juga beberapa hadis yang lain, maka Allah akan memberi pertolongan, Allah akan memudahkan bagi kita. Dan sekali lagi, semoga kita oleh Allah diberi kemudahan dalam segala hal, anak keluarga, cucu kita, kemudian juga ilmu kita, kemudian aktivitas, tugas kita, dan lain sebagainya, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Cukup sekian. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih banyak Pak Yai Ma'ruf. Terima kasih terutama ekstra sekali hari ini dari Sulawesi. Terima kasih teman-teman yang ada di Facebook juga. Insya Allah kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat. Dan juga saya mohon maaf atas segala kehilangan dan kekurangan selama berlangsungnya acara ini. Insya Allah jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Yai Ma'ruf. Saya turun, monggo.